Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haromen yang kita adakan setiap hari Selasa jam 9 pagi. Semoga rekan-rekan selalu mengikuti dan mendapatkan manfaat dari pengajian virtual pagi hari ini. Amin. Dan tentu saja sudah hadir di samping saya Ustazah Aca Irfana Nurul Laili. Selamat datang Ustazah, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin itu tentang surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 67. Untuk pengajian pagi hari ini kita melanjutkan ke ayat 68 sampai 70. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, kita akan jawab sesi pertanyaan di akhir acara. Langsung saja bersama Ustazah, sewaktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Osim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka dalam acara pengajian virtual ya, yang diadakan oleh PT An-Namiro Travelindo. Salawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ayat dari 65 surat Al-Baqarah sampai 67. Kita ulas sedikit, sebelumnya kita bacakan untuk ayat yang hari ini akan kita bahas dulu, yakni surat Al-Baqarah ayat 68 sampai dengan ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna
annal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Shadaqallahul azim. Itu tadi ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelumnya akan saya ulas sedikit untuk ayat sebelum kita membahas ayat 68. Dalam surat Al-Baqarah ayat 68 adalah lanjutan dari kisah kaum dari Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Ya. Sebelum bercerita kisah Bani Israel pada ayat 68, pada ayat 67 Allah telah menjelaskan atau telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ini perintah-perintah Allah yang dilewatkan dalam syariatnya Nabi Musa, yakni kitab Taurat. Salah satu kisah yakni kisah meninggalnya seorang hartawan, ya, dari tokoh Bani Israel yang tiba-tiba meninggal terbunuh dan mayatnya atau jenazahnya dibuang di halaman desa tetangga. Jadi kalau orang dermawan ini atau orang kaya ini meninggal pada suatu desa A, dia mayatnya dibunuh dan dibuang di desa B, sehingga menjadi geger dua desa tersebut. Dan banyak pertanyaan dari tokoh-tokoh dari Bani Israel yang menyatakan salah satunya ya siapa yang menjadi pembunuh dari saudagar kaya ini. Diceritakan pula pada ayat sebelumnya saudagar kaya ini terbunuhnya itu secara tiba-tiba. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan sehingga untuk mencari tahu siapa pembunuhnya itu sangat sulit. Dan datanglah segerombolan Bani Israel dengan beberapa tokohnya menghadap kepada Nabi Musa dan menanyakan, "Wahai Musa, tolong mohonkanlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu agar kita diberikan petunjuk siapa yang membunuh saudagar kaya ini." Selanjutnya setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah menjawab pada Musa dan memberikan petunjuk pada Musa, jika ingin mengetahui siapa pembunuh dari saudagar kaya ini, maka sembelihlah lembu betina atau sapi betina, yakni surat Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah artinya sapi betina, ya. Nah, ini inti dari surat Al-Baqarah ternyata ya, ada di ayat 66, 67, 68 dan selanjutnya sampai 73. Dan kita hari ini membahas sampai 70. Jadi kita bahas bagaimana lembu yang diinginkan untuk dibunuh ini atau disembelih ini ya. Nah, selanjutnya dijelaskan pada ayat sebelumnya juga, yakni ayat 67. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Maka Bani Israel sebenarnya ini sudah memahami sapi betina yang seperti apa yang diminta untuk disembelih sebagai petunjuk bahwa siapa yang membunuh saudagar kaya ini. Namun karena sifat dari Bani Israel yang selalu ingin bertanya, mengada-ngada pertanyaan dan enggan untuk melakukan sebuah perintah, apalagi perintah itu dari perintah Allah yang disampaikan menjadi syariat dari Nabi Musa. Akhirnya bertanya terus. Kemarin sudah saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang muncul berkenaan dengan lembu betina ini atau sapi betina. Dijawab pertanyaan yang pertama pada ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
Mereka berkata, mereka itu berarti Bani Israel. Bani Israel berkata, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Nah, ini kalimat ya Tuhanmu. Seharusnya jika kita meminta tolong kepada seseorang, ini bahasanya harus diperhalus sebenarnya ya. Karena Bani Israel memiliki sifat pembangkang, sifat kufur dan yang lainnya. Maka meminta tolong dengan seenaknya. Sampai seperti ini tadi bahasanya. Qalu du'una rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, Bani Israel, mohonkanlah wahai Musa kepada Tuhanmu. Seharusnya kan Tuhan kami, kalau dia memang beriman kepada Allah. Sekali lagi, karena Bani Israel tidak mau beriman kepada Allah, hanya menyuruh kepada Nabi Musa untuk memohon atau berdoa agar diberikan petunjuk. Pertanyaan pertama dari Bani Israel, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik. Agar dia menjelaskan atau memberikan petunjuk kepada kami. Kami itu maksudnya Bani Israel. Diberikan petunjuk oleh Allah melalui Nabi Musa. Sapi betina yang manakah yang dimaksud untuk disembelih? Apakah yang usianya tua ataukah usianya muda? Nah, ini pertanyaan pertama dari Bani Israel untuk sapi betina yang mau disembelih. Padahal tadi di ayat sebelumnya sudah dijelaskan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya Bani Israel ini sudah paham betul mana lembu yang harus disembelih. Dari mana lembu itu? Milik sendiri atau milik orang lain? Beli atau tidak membeli itu sebenarnya mereka sudah paham, sudah tahu. Lagi-lagi karena sifat pembangkang dan mengada-ada segala perintah Allah, enggan untuk segera melakukan perintah Allah, dia selalu bertanya dan bertanya terus. Masih dengan pertanyaan yang pertama, tua atau muda. Dilanjutkan dalam ayat ini, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bik. La faridu, farid tua, wala bik atau muda. Awanum baina dzalik, itu jawabnya. Ketika sudah diberikan petunjuk kepada Nabi Musa menjawab kepada Bani Israel bahwa jawaban dari Allah atau petunjuk dari Allah itu adalah awanum baina dzalik. Apa artinya awanum baina dzalik? Yakni di tengah-tengah atau pertengahan antara muda dan tua. Jadi tidak muda dan tidak tua, di antara muda dan tua. Lagi-lagi dijawab oleh Nabi Musa untuk menjelaskan bahwa ini yang dimaksud atau sapi betina ini yang dimaksud. Faf'alu ma tu'marun, faf'alu ma tu'marun. Ini bentuk ketegasan dari Allah bahwa faf'alu ma tu'marun, dan segera lakukanlah perintah itu. Faf'alu ma tu'marun, lakukanlah, laksanakan, segera. Sudah dikasih petunjuk, lakukanlah. Nah, tidak begitu saja menjelaskan Nabi Musa kepada Bani Israel ya. Tidak segampang itu ternyata petunjuk Allah disampaikan Nabi Musa kepada Bani Israel. Sebelum melangkah ke ayat berikutnya, kita bahas dulu ayat di awal kalimat pertama di ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lagi-lagi saya bahas qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, yang maknanya sebenarnya Bani Israel telah memahami mana sapi betina itu yang mau disembelih. Ya, memahami sekali. Qalu du'u lana rabbaka. Dan mereka berkata, masih berkata, ini sampaikan
sampaikanlah pertanyaan ini kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kami, Tuhanmu. Jadi seakan-akan ikut urusanmu. Itu yang meminta, memohon petunjuk itu urusanmu. Urusan saya adalah hasil dari petunjuk itu. Nah, ini kan yang tidak mengenakkan hati ya, istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering juga mendengar ketika ada teman atau di kalangan masyarakat kita lah mengajak amal ma'ruf nahi munkar ya. Ayo segera, karena sudah azan, segera kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Ada yang nyeletuk biasanya, wes aku titip doa saja, atau titip sholatnya, ini seperti ini. Nah, itu gambaran di kehidupan kita ini, bahwa dia semaunya sendiri si Bani Israel ini kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu urusanmu, urusan saya hanya menyembelih. Urusan Nabi Musa meminta dan memohon petunjuk dari Allah. Itu berarti ada ego dari Bani Israel yang disampaikan kepada Nabi Musa. Ya, seenaknya sendiri. Lagi-lagi itu adalah sifat dari Bani Israel. Sudah dinaskan dan sudah ditulis beberapa kali di dalam ayat Al-Quran, terutama pada surat Al-Baqarah. Selanjutnya pada ayat 69, yakni ayat berikutnya dari ayat 68 yang berbunyi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Bani Israel. Jadi pertanyaan pertama, tua atau muda. Pertanyaan kedua, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kembali kata mereka, kata Bani Israel, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu kembali. Lagi-lagi suruh memohon Nabi Musa. Tuhanmu bilangnya, Tuhan bukan Tuhan kami, Tuhanmu Musa, untuk kami. Jadi dia menyuruh Nabi Musa memohon kepada Allah, tapi untuk mereka, untuk Bani Israel, agar dijelaskan kembali kepada kami warnanya apa sapi betina itu. Ini pertanyaannya anak playgroup kalau di tempat saya ya, karena saya guru playgroup ya. Biasanya ini warna apa anak-anak ya, karena lembu itu ada warnanya macam-macam ya. Ada warna coklat, warna hitam, warna coklat ke kuning-kuningan, ada kuning ke merah-merahan sehingga agak hitam ya, atau kuning, warnanya kuning. Ini belum dijelaskan. Selanjutnya ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha safra. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Jawablah Nabi Musa setelah didapatkan petunjuk dari Allah. Nabi Musa menjawab kepada Bani Israel, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah yang warnanya safra, kuning. Nah, ini sudah dijelaskan lebih jelas lagi, detail ya. Sapi betina yang akan disembelih itu adalah warnanya safra, yakni warnanya kuning, asfar ya dalam bahasa Arab ya. Karena ini muannas atau sapi betina, menjadi baqaratun safra, yakni yang kuning tua warnanya. Berarti kuning kehitam-hitaman atau lebih warnanya ke pekat ya, kuning pekat. Kembali lagi diperjelas, tasurrun nazirin, menyenangkan orang-orang yang memandang. Setelah dijawab bagaimana warnanya, dijawablah sama Nabi Musa, warnanya kuning, kuning kehitam-hitaman, pekat, kuningnya pekat. Jadi tidak kuning cerah ya. Dan ditambahi lagi tasurrun nazirin, yang sapi betina itu enak dipandang.
enak dipandang itu berarti ya memukau ya, indah ya, istilahnya seperti itu. Tasurunna qalu da'una rabbaka yubayyin lana ma launuha, dan mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar kami diberikan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, petunjuk warnanya apa ya. Dijawab oleh Nabi Musa tadi warnanya kuning kehitam-hitaman atau kuning pekat. Faqi'ul launuha tasurrun nazirin, yang artinya yakni menarik hati mereka yang melihatnya. Oke. Dua pertanyaan sudah diberikan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, hanya untuk perintah menyembelih seekor kambing. Yang harus kita pelajari yang pertama yakni pentingnya kita mengetahui bahwa Bani Israel itu memang sangat segan dan enggan dia menjalankan perintah Allah, sehingga ditunda terus ya. Padahal orang meninggal ini sudah kemarin ditemukan, tapi karena untuk petunjuk bagaimana menemukan siapa yang membunuh dari saudagar kaya ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk diperintahkan kepada kaumnya, yakni Bani Israel, menyembelih seekor sapi betina. Namun perintah itu dipertanyakan terus karena enggannya mereka memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk ayat 70 yakni menjadi pertanyaan yang ketiga dari Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka Bani Israel, mohonkanlah kembali kepada Tuhanmu untuk kami. Laki-laki meminta pertolongan kepada Nabi Musa dengan bahasa Tuhanmu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi maksudnya, Tuhanmu. Padahal mereka meminta tolong untuk dirinya, harusnya kan Tuhan kami. Tapi ternyata masih ada gap di situ ya. Musa, kamu yang mencari tahu, saya yang melaksanakan, katanya seperti itu. Seakan-akan seperti itu ya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan bagi kami hakikat sapi betina itu. Nah, innal baqara tasyabaha alaina. Seperti apa sapi betina yang dimaksud? Apakah yang dimanjakan atau hanya ditaruh di tempat peternakan, atau yang dipekerjakan, ataukah untuk contoh dipekerjakan itu untuk membajak sawah, itu termasuk sapi betina yang dipekerjakan ya. Ini mereka bertanya kepada Nabi Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu sapi betina yang manakah yang akan kami sembelih? Apakah yang dimanjakan, yang hanya makan terus dimasukkan kandang terus makan lagi seperti itu, ataukah yang dipekerjakan? Contoh dipekerjakan tadi membajak sawah, atau contoh lain yang dipekerjakan biasanya untuk, kalau di zaman dahulu, untuk tunggangan orang. Jadi kalau mau ke pasar, mau ke daerah lain, ke negara lain, selain unta mungkin bisa menaiki sapi atau kuda gitu ya, karena tidak ada kendaraan bermotor ya. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami ya Allah akan memperoleh petunjuk atau untuk mendapatkannya dalam sebuah hadis seperti ya. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Dia berharap semua pertanyaan tadi sudah menjadi petunjuk yang benar untuk dia segera menyembelih sapi betina. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya di ayat berikutnya ya.
Jadi pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk satu perintah. Sudah dijelaskan pada di ayat 67. Ayat itu berbunyi bahwa sebenarnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Pada ayat itu Bani Israel sebenarnya sudah sangat memahami dan mengetahui sapi betina yang mana yang akan disembelih untuk perintah mencari tahu siapa pembunuh dari saudagar kaya dari kalangan Bani Israel. Namun karena keengganannya lagi-lagi mereka bertanya. Pertanyaan pertama pada ayat 68 yakni yang tua atau yang muda. Dijawab oleh Allah di antaranya atau pertengahannya, tidak tua dan tidak muda. Pertanyaan kedua pada ayat 69 yakni yang warna apa ya, warnanya seperti apa ya, dijawab oleh Allah warnanya kuning kehitam-hitaman atau kuning pekat. Nah, sampai dijelaskan kembali di situ, dipertegas dengan tasurrun nadirin, yakni yang enak dipandang mata. Kok bertanya lagi dengan pertanyaan yang dimanjakan, sapi betina yang dimanjakan atau yang dipekerjakan. Dengan ayat berikutnya, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dengan jawaban atau petunjuk dari pertanyaan-pertanyaan tadi segera untuk dilaksanakan perintah dari Allah. Itu tadi adalah tafsir dari ayat 68 sampai 70. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa jamaah PT Anamiro Travelindo atau dari pemirsa yang lain yang hari ini menyaksikan pengajian virtual yakni Mutiara Haromain. Kami tunggu pertanyaan itu di kolom komentar. Nanti di akhir sesi acara bisa dijawab pertanyaan tersebut. Iya, mungkin bisa dibuka Mbak Usi, mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Kita sudah buka sesi tanya jawabnya. Iya, atau yang minggu lalu bertanya yang belum terjawab. Iya. Ada satu pertanyaan Ustazah Iya. Dari namanya sudah jadi kita dari Facebook. Oh iya. Mau bertanya Ustazah kisah tentang, mungkin ini sedikit melenceng dari tema yang dijelaskan tadi. Mau bertanya Ustazah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana? Kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ulas sedikit saja ya, karena hari ini kita membahas panjang lebar tentang keangkuhan atau kekufuran atau keengganan dari kaumnya Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Tetapi ada pertanyaan lain yang masuk, yakni tentang kisah siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Jawabannya singkat saja, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan julukan rajanya para wali. Berarti beliau ini adalah salah satu waliullah. Karena namanya tidak termasuk yang 9 wali, berarti dia adalah wali yang lain. Selain wali-wali 9 wali yang ada di Jawa, itu banyak sekali wali-wali Allah atau waliullah yang tersebar di seluruh Indonesia, di negara-negara lain. Ya, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang beliau ini mempunyai harisma, mempunyai banyak karomah. Yang karomah-karomah itu salah satunya tidak bisa difahami oleh masyarakat awam. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk berkelana di negara-negara Arab Saudi sana, negara-negara Timur Tengah, ya, hampir setengah abad sebagai bentuk tirakatnya beliau atau riaturnya beliau, sehingga mendapatkan beberapa karomah. Yang karomah-karomah itu tidak semuanya bisa diterima oleh masyarakat awam. Lebih lanjut bisa dilihat kisahnya. Banyak kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diceritakan pada YouTube atau link-link
kisah ya, kisah-kisah para wali ya. Cukup ya untuk pertanyaan dari si Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah sudah terjawab satu pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lain. Jika waktu tidak menyesuaikan, kita jawab di pengajian virtual selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung menyaksikan pengajian virtual pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan rahmat dan berkah dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Bagi rekan-rekan, jangan lupa untuk selalu minum air Jauhar Water karena sudah mengandung doa dan banyak manfaatnya. Untuk setiap hari dikonsumsi sudah tersedia di toko Zamzami, Menanggal, Mojosari, Mojokerto. Bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan saudara atau kerabatnya haji atau umroh wisata halal tour bisa melalui PT Anamira Travelindo yang berada di kantor pusatnya Mojosari, Mojokerto, dan sudah cabangnya seluruh tersebar di seluruh Indonesia jika sudah ada. Ngomong-ngomong masalah umroh, Mbak Osim, hari ini katanya ada kedatangannya. Alhamdulillah. Untuk yang pemberangkatan umroh new normal yang ke-7 yang dilaksanakan oleh PT Anamira Travelindo. Alhamdulillah, ketika travel line sedang tidur, kita sudah bergerak ya untuk memberangkatkan tamu-tamu Allah, dan ini yang sudah ke-7 kalinya dalam era new normal. Umroh new normal namanya. Namun tetap dalam batasan-batasan dan koridor dari protokol kesehatan ya. Pemberangkatannya harus karantina 1 hari ya, dan melaksanakan swab sebelum penerbangan pertama ke Saudi ya. Setelah di Saudi juga dikarantina selama 2-3 hari sampai hasil swabnya dinyatakan negatif. Baru dilaksanakan umroh yang pertama, yakni umroh wajib untuk yang di Mekah. Ada juga yang turun langsung di Madinah untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah dan ke tempat-tempat yang mustajabah di Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu yang di Madinah berangkat ke Mekah, yang Mekah berangkat ke Madinah melaksanakan umroh ya, yang dari Madinah ke Mekah. Yang ke Mekah diisolasi lagi ya, di karantina lagi. Hanya di Madinah saja. Oh gitu ya, berarti di antara salah satu kota itu karantina, selanjutnya langsung masuk masjid ya untuk melaksanakan. Insya Allah ada 2 kali pemberangkatan umroh, maksudnya umroh selama di sana ada 2 pelaksanaan ya, pelaksanaan umroh wajib dengan 1 kali umroh sunnah. Dan saya lihat teman-teman jamaah PT Anamira yang berangkat pada new normal, mereka sudah melaksanakan ziarah keliling kota atau city tour gitu. City tour dari kota Mekah dan city tour kota Madinah. Luar biasa. Jadwalnya juga menyesuaikan. Alhamdulillah sudah bisa kemana-mana dengan menyesuaikan protokol kesehatan juga. Setelah beberapa menit atau beberapa jam setelah keberangkatan yang ke-7 kemarin, ada peraturan pemerintah yang menyatakan lockdown ya, dari 20 negara. Insya Allah akan dibuka kembali pada tanggal 17 atau tanggal 20 ya. Maka yang ingin bergerak melaksanakan ibadah umroh tidak usah menunggu lama, jadi daftarkan segera pada kantor kami, yakni PT Anamira Travelindo, yang kantornya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kantor cabangnya dari Sabang sampai Merauke. Lebih lanjut bisa dilihat di media sosial. Selanjutnya tidak lupa tadi Mbak Osim bilang ya, karena kita harus menjaga kebersihan ini Mbak Osim. Kebersihan dan kesehatannya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Air putih yang selalu diminum jamaah PT Anamira Travelindo dan para santri di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, yakni air minum dari Jauhar Water. Harganya sangat terjangkau dan mudah didapatkan. Tinggal telepon, langsung kirim ke rumah. Seperti itu ya. Tokonya ada di toko Zamzami samping Stadion Mojosari.
Mungkin cukup untuk pengajian pagi hari ini, yakni tafsir dari 3 ayat surat Al-Baqarah ayat 68, 69 dan ayat 70. Mari dari ayat-ayat berikut kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi, ketika ada teman yang ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, mari kita ikuti bersama. Jangan sampai menitipkan, wes aku titip doa saja, sampai yang berbuat saya yang menitip ya. Itu adalah bahasa-bahasa dari Bani Israil ya. Itu contoh-contoh dari aplikasi kehidupan sehari-hari ini kita yang mencontoh dari sikap kaum Nabi Musa, Bani Israil ya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pemateri pada hari ini, pada pagi hari ini, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekhilafan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.